Waduh, taruh dah. Mau mulai masih gelap di sini. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Hamdan Sulaiman. Kali ini gue mau sharing-sharing ke kalian semua nih terkait gimana sih rasanya di Wisma Atlet kemarin, karena ternyata di Wisma Atlet banyak yang nggak tahu kalau kita isolasi di Wisma Atlet itu kita ngapain aja, diapain aja gitu ibarat kata. Karena ternyata banyak teman-teman gue sendiri yang mengira kalau di Wisma Atlet itu isinya orang-orang yang udah rawan, udah pada diinfus, udah orang-orang yang udah nggak kuat lagi. Terus di Wisma Atlet itu isinya orang-orang yang di Wisma Atlet itu isinya orang-orang yang nggak boleh ini itu lah, nggak bebas gitu katanya. Kita di sini cuma bisa istirahat, obat. Pokoknya ya pasti kalian paham lah kalau di Wisma Atlet di karantina itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita cuma bisa tidur, minum obat, infus, disuntik ini itu. Padahal nyatanya enggak. Nah, di video kali ini gue bakal nge-share beberapa aktivitas gue selama di Wisma Atlet. Nah, aktivitas gue selama di Wisma Atlet itu ngapain aja gitu. Jadi nggak seperti apa yang kalian bayangkan gitu loh. Karena kan ada beberapa yang masih tabu lah dengan COVID dan seserem apa gitu. Padahal nyatanya nggak kayak gitu. Oke. Gue bakal bahas tahap per tahap ya. Oke. Waktu pertama gue ngerasain demam. Waktu itu gue demam, terus di demam itu gue ngerasa kalau mulut gue tuh kayak pahit gitu kan, penciuman gue juga kurang, karena itu emang udah ciri-ciri ya. Itu gue agak curiga sih, tapi gue waktu awal-awal biasa aja karena ya gue berusaha positive thinking kalau itu cuma penyakit biasa lah berkata. Ya gue nggak mau kalau itu covid gitu, karena gue takut juga. Ini takut karena sebelum gue kejadian, jadi gue masih takut gitu, masih tabu sama covid ini. Tapi seiring jalannya waktu, karena gue makin demam, terus gue kan gak mau nih, karena gue tinggal berdua doang sama ibu gue gitu. Gue gak mau kalau covid ini sebelum gue periksa takutnya makin parah. Sedangkan gue sih tinggal berdua sama ibu gue, takutnya nular ke ibu gue dan ibu gue bakal kena dampak atau efek yang lebih berat lagi gara-gara tertular sama gue gitu. Jadi saat itu juga gue ke puskesmas kelurahan itu kita minta kontak ke petugas yang menangani COVID. Jadi ntar kalian dapat kontaknya, terus kalian bakal di WhatsApp, ditanyain kendalanya gimana, kejadiannya gimana gitu. Apakah kita pernah atau ada orang di sekeliling kita yang kena positif juga gitu. Baru kita dibolehin swab. Karena kan orang-orang ngajuin di puskesmas itu nggak boleh orang biasa kena swab, cuma orang-orang yang boleh udah kena suspek ya. Jadi kayak di temennya ada yang positif, rekan kerjanya ada yang positif gitu, atau orang-orang yang udah memiliki gejala-gejala ya COVID itu sendiri gitu. Di saat itu juga gue WhatsApp dengan petugas COVID, ya petugasnya yang menangani COVID ini di puskesmas. Gue bilang apa bisa, gue langsung sama ibu gue di swab. Karena kenapa gue pengennya langsung berdua. Pertama gue jelasin dulu, kalau di puskesmas itu hanya boleh 1 orang. Kenapa boleh 1 orang? Karena kalau ke 1 orang yang terdeteksi positif, baru keluarganya dicek, baru di swab. Jadi kalau keluarganya di swab, berarti kalau emang gue sendirian di swab pertama, terus ternyata gue positif, otomatis gue pisah dong dengan gue. Karena ketika gue dinyatakan positif, gue pergi ke Wisma, ibu gue baru di swab.
gitu. Gue gak mau kayak gitu, gue gak mau pisah sama ibu gue karena gue cuma tinggal berdua, kasihan lah ibu gue karena udah tua juga gitu. Nah makanya kenapa gue ngajuin berdua buat di swab, biar kalau emang hasilnya positif, jadi kan hasilnya keluar pasti bareng dong. Kalau gue positif ya berarti ibu gue positif, kalau gue positif dan ibu gue negatif ya alhamdulillah walaupun berpisah gitu. Di situ. Nah setelah kan hasilnya positif nih, gue sama ibu gue ternyata positif hasil yang keluar. Dari hasil positif itu gue langsung ngajuin ke Wisma karena gue mau isolasi mandiri. Rumah gue rumah gue memang keadaannya kurang gitu kan, sempit lah. Rumah gue sempit, terus kalau buat isolasi mandiri masih kurang gitu. Apalagi kan isolasi mandiri kita harus berjemur lah ibarat kata, harus dalam keadaan tenang dan gak stres gitu. Sedangkan ya yang setahu gue tetangga gue itu masih tabu sama covid. Jadi kalau ada yang positif mungkin pada kayak dijauhin gitu ya. Makanya gue memilih di Wisma Atlet aja setelah dinyatakan positif. Itu dari jeda gue dinyatakan positif, terus pengajuan ke Wisma Atlet itu cuma 2 hari, cepet kok. Kira-kira kapan gue dapat informasi kalau gue udah bisa pindah ke Wisma Atlet untuk isolasi, gitu kan? Gue chat si ibunya, sampai malam gue chat juga nih, Bu, apakah udah ada approval gitu bahwa saya sama ibu saya udah boleh ke Wisma Atlet. Ternyata belum. Keesokan harinya pagi-pagi gue dicek sama si ibu nih, petugas namanya Ibu Septi lah. Ya, Ibu Septi, petugas yang menangani mengurus pasien COVID dari puskesmas. Gue gak tau, mungkin ada sebutannya, cuma gue mungkin salah atau lupa nyebutnya. Kita nunggu akhirnya jam 11-an itu udah total semuanya pada ngumpul. Sebelum berangkat kita dicek dulu sama petugas puskesmasnya. Dicek tensinya, dicek tekanan darah sama kadar oksigen yang ada di tubuh kita, dicek semuanya. Dan kita dicek juga untuk ada yang punya penyakit khusus, misalkan ada tekanan darah tinggi atau penyakit-penyakit lainnya seperti asma dan lain-lainnya gitu. Jadi sebelum berangkat itu kita dikasih obat sama orang puskesmas, petugas puskesmas itu. Kayak ibu gue kan ada penyakit darah tinggi ya, jadi ibu gue dikasih obat darah tinggi waktu itu. Oke, setelah kita diperiksa, kita dicek semuanya, barulah kita berangkat. Nah, keberangkatan 29 orang itu gue naik di sekolah itu yang di sekolah khusus, ternyata khusus untuk pasien-pasien gitu lah. Jadi antara supir dan penumpang itu ditutup sama triplek gitu lah buat penahannya gitu. Kita berangkat dengan dua bis sekolah dan 1 ambulan untuk petugas-petugas yang ngantar kita, sama 1 motor yang buat pengawalan gitu loh. Pasti kalian paham lah ya maksud gue kayak gimana pengawalannya. Setelah itu kita berangkat, baru kita di sana di tower 5. Gue waktu langsung ke tower 5, diperiksa dulu, kita dibagi-bagi nih timnya ya, seperti itu. Yang punya penyakit khusus ditaruh di tower khusus gitu, karena ibu gue ada darah tinggi. Jadi katanya sih ibu gue waktu awal mau dimasukin ke tower 6. Tower 6 sih katanya tower khusus gitu. Setelah kita dibagi oke, lanjut. Jadi sebelum gue nggak dapat kamar, gue diperiksa dulu nih sama pasien-pasien yang lain juga diperiksa. Kita pertama dicek tensi seperti biasa. Cek tensi kayaknya udah suatu hal yang wajib ya. Kita dicek tensi, kita nyari penyakit. Setelah itu kita dicek darah. Jadi kita diambil darah buat di sampel mereka. Setelah kita diambil darah, baru kita di ronsen itu, ronsen paru.
Jadi kita itu sekitar, kalau gue mungkin karena emang lama ya, ada kesalahan waktu sekitar hampir 3 jam gue nunggu buat di ronsen itu. Padahal mah cepet, cuma karena ternyata form yang gue kasih ke perawat di Wisma itu ternyata kesimpan gitu loh, ke hold. Pas gue protes, kok lama banget ini, kita baru diurus lagi. Ternyata data yang kita itu nggak keambil sama petugas yang lain gitu. Ya sekitar 3 jam lebih lah, itu udah lapar banget, dari pagi belum makan gue. Dari pagi belum makan. Oke, setelah 3 jam lebih gue nunggu, barulah gue dapet kamar. Gue waktu di tower 7, lantai 26, di kamar sekian lah gitu. Awalnya gue mau ditaruh di tower 6 karena ibu dari riwayat tekanan darah tinggi. Pas gue tanya, emang tower 6 ini tower khusus gitu loh, biar pengawasannya lebih ketat lagi gitu. Mungkin ini mungkin gue salah penyampaiannya, tapi setahu gue kayak gitu ya, karena gue nanya perawatnya gitu. Jadi tower 6 ini tower khusus gitu. Tapi ternyata enggak, gue jadi tower 7. Gue di tower 7. Jadi langsung to the point aja ya. Setelah gue dapat kamar, gue mikir dong, gue nanya nih Oke, lanjut. Setelah di tower 7 gue nanya dong, karena kan gue gak tau, gue anak baru nih. Gue tanya, di sini tuh larangannya apa aja, apa yang nggak boleh gitu ke petugasnya. Gue WhatsApp lah. Terus setelah gue masuk ke lantai 27 ini, gue langsung oke lanjut. Jadi setelah gue dapat kamar, jadi gue langsung di invite ke grup lantai gitu. Grup lantai itu pasien-pasien yang lain dan para perawat atau petugas medis yang merawat kita gitu. Di grup itu jadi kita bisa saling koordinasi, nge-share informasi atau ngasihnya tahu apa gitu. Atau mungkin ada yang punya penyakit secara tiba-tiba di kamar, kita bisa ngomong ke grup itu gitu loh. Jadi gue tanya sama salah satu admin di grup itu, gue nanya, itu cowok ya, gue nanya langsung gue sebutnya Mas karena di situ masih pada muda semua, seumuran. Gue tanya, Mas, di sini tuh larangannya apa aja gitu. Kita boleh nggak sih keluar kalau malam-malam kayak gini? Kita apa aja sih larangannya? Ya gue tanya dong, kan kayak gitu ke perawatnya. Dia jawab, nggak ada larangan Mas, yang penting nggak keluar dari zona merah aja gitu, kata dia. Zona merah, oh ternyata zona merah itu area luar dari Wisma Atlet gitu. Beberapa hari di Wisma Atlet ini gue nggak ada larangan sama sekali. Gue malam mau ke tamannya juga nggak apa-apa malam-malam gitu. Jadi di Wisma Atlet ini gue sehari 3 kali gue dapat makan. Pagi dapat makan, gue di chat di grup mereka ngasih tahu kalau makanan pagi itu udah datang gitu kan. Sekalian setiap kali gue ngambil makanan pagi, siang atau malam, di saat itu juga kita dapat vitamin dan tes kesehatan. Kita ditanya keluhan kita apa aja gitu. Kalau nggak ada keluhan ya kayak biasa, ya udah. Tapi kalau ada keluhan kayak penyakit yang datang secara tiba-tiba, misalnya kita kayak punya asma, darah tinggi atau apapun. Karena selama gue di Wisma, yang keluhan di grup gue nggak tahu ya, mungkin ada yang PC secara langsung keluhan mereka apa. Di grup tuh kayak mereka cuma ada sakit kepala, hal-hal yang alhamdulillah yang kecil lah penyakit mereka yang di grup. Nggak ada yang penyakit yang berat-berat gitu, kayak sakit kepala gitu-gitu masih bisa ini lah, nggak ada penyakit berat. Nah jadi selama gue di situ awalnya diinformasiin kalau gue 10 hari, di hari 9 gue swab, di hari 10 baru bisa pulang. Pulangnya itu sesuai tergantung dari hasil swab di hari ke-9 itu gitu.
kalau emang gue dinyatakan negatif gue boleh pulang, tapi kalau masih positif gue harus nambah 4 hari lagi katanya gitu kan. Oh ya udah, gue paham. Jadi selama 10 hari gue bebas dong di situ. Di Wisma Atlet ini kita nggak dibikin stres, kita bebas mau ngapain aja gitu. Buat kalian kayak kalian mau ngambil kalian kalau mau beli makanan di luar pun boleh gitu, mau grab food, go food boleh, atau mungkin dianterin sama keluarga gitu kan, boleh di situ. Terus dibawain paket bisa, gitu, ntar dianterin ke posnya, ntar di pos baru kita ngambil sendiri. Kalau Gojek atau Grab ya itu kita bisa ngambil sendiri, cuma kalau model paket kita pembelian di online shop gitu kita enggak, dititipin di poster baru diantar sama petugasnya gitu. Jadi kita selama berhari tuh kalau untuk schedule-nya di pagi hari di Wisma Atlet itu kita ada lari pagi, senam pagi sama jalan pagi. Jadi di jalan pagi hari itu kita muter-muter Wisma aja, muter-muter gitu. Di Wisma Atlet itu ada 7 tower yang dipakai untuk pasien tuh 4 tower, 3-nya itu buat penginapan para petugas medis kalau nggak salah ya. Ntar kalau gue salah mungkin kalian bisa perbaikin di komentar gitu. Di Wisma Atlet itu kita pagi kita bisa jalan pagi atau lari pagi, terus ada ikut senam kegiatan senam itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 kalau nggak salah. Terus senam pagi sama senam sore juga ada gitu. Senam sore itu dari jam 4 sampai jam 6 senam sore. Jadi kita olahraga pagi sama olahraga sore ada. Kalau malam mungkin kayak buat kalian yang mau nongkrong di area tamannya itu juga bisa gitu. Jadi buat kalian share nih sedikit informasi buat dari gue. Kalau emang kalian positif COVID, kalian jangan takut untuk ngomong langsung ke petugas puskesmas atau pelayanan yang mengurus atau merawat pasien-pasien COVID ini. Kenapa jangan takut bilang? Karena kalau kalian diisolasi atau di karantina di Wisma Atlet atau di rumah sakit di daerah-daerah kalian gitu, kalian bakal dibuat enak kok, dibuat nyaman, nggak akan dibuat stres gitu. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena ya gue sendiri, ini pengalaman gue. Nah ini cerita dari pengalaman gue sendiri. Selama gue isolasi di Mandiri, gue nggak pernah dibuat stres ya di sana. Jujur nggak ada stres sama sekali, malah gue seneng, nyaman gitu loh. Lo sehari 3 kali dapat makan, dapat obat, dapat perawatan, dicek. Kenapa gue ngomong kayak gini? Karena gue ngambil semua ini dari pengalaman gue pribadi sendiri. Kemarin gue sempat positif dan gue diisolasi di Wisma Atlet, dan jujur aja itu nggak ada stres sama sekali, nggak dibuat stres sama sekali, nggak ada aneh-aneh. Ini selama gue di sana dan apa yang gue lihat sendiri di sana. Karena apa? Lo sehari 3 kali dapat makan. Paginya lo juga dapat snack cemilan gitu, isinya susu, coklat atau biskuit atau kue gitu. Dan di sana juga lo dapat makanan khusus buat orang yang memiliki penyakit khusus juga. Gitu. Lo sehari 3 kali dapat makan. Terus selama 3 kali itu juga lo dapat cek kesehatan secara gratis, secara berkala, dan lo juga dapat obat atau vitamin secara gratis juga gitu di sana. Itu kalau awal masuk Wisma atau awal isolasi, lo tuh obat yang lo dapat tuh banyak banget. Gue sekali makan itu bisa 5 obat. Ada vitamin, ada antivirus, sama apalah pokoknya banyak gitu, ada 5 jenis obat. Itu sekali minum ya.
sekali minum gitu, dan di situ gak ada makanan khususnya buat orang-orang yang punya penyakit khusus, atau mungkin orang-orang yang kayak makannya harus berbeda lah dengan orang-orang yang punya sakit biasa gitu. Karena ibu gue sendiri juga dapat makanan khusus, dan makanan khusus pas gue tanya sama makanan yang biasa itu ya cuma beda di rasanya aja sih, mungkin agak dikurangi kali ya perasaannya gitu. Terus di sana lu juga bisa olahraga bebas, suasana juga asik kok, teman-teman di sana juga asik, perawat-perawat juga asik, pada perhatian. Gue pernah minta obat sakit kepala karena gue pusing waktu itu ya, karena tensi juga tinggi banget. Waktu tensi gue sampai 140, gue pusing, terus gue minta obat sakit kepala, dikasih sama perawatnya, dan dikasihnya tuh enak banget, diantar sampai depan kamar, diketokin pintu gitu kan. Lah gue kaget dong, ini enak banget, dimanja seru kali ya. Iya nggak mungkin juga sih dimanja, ya enak juga lah, kacau udah tua. Ya gue sampai, ya ampun, gue bilang aduh ini enak banget di Wisma ya, bikin gue betah gitu. Sorry kalau gue ngomong tadi, jadi gak sendiri gue kalau inget kemarin-kemarin tuh. Oke, lanjut. Oh ya, gue dapat makan, terus jam juga bebas karena kan gue bakal di sini bakal gue kasih tau video-video suasana di sana. Jadi jam 10 tuh kadang ada bapak-bapak berjemur di area tamannya gitu kan, area taman di Wisma Atlet. Kita ada yang berjemur, ada yang senam, ada yang olahraga, banyak kok bebas. Ada volley juga, ada yang main volley, ada yang main bulu tangkis. Kalau volley di sana mungkin ada di fasilitas ya, ada lapangan gitu, mungkin ada yang punya bola gini-gini. Kalau untuk bulu tangkis mungkin buat kalian yang bawa raket dari rumah kalian bisa gitu. Ada yang bulu tangkis, ada yang volley, ada yang senam gitu. Oke, gue jelasin ya. Jadi apa yang enak di sana? Pertama, kita nggak ditekan atau nggak dibuat stres. Kita di sana juga bebas. So bedanya kita mungkin di karantina, kita dikurung di Wisma Atlet gitu ya. Kita di karantina, tapi kita bebas mau ngapain. Lo mau beli makanan di luar boleh, tapi ntar makanan lo ambil di pos. Nggak sembarangan kayak kita ketemuan di rumah sama driver ojolnya gitu loh yang nganter makan. Enggak, tapi kita ketemuan di pos gitu. Kita bebas makan, makan juga dapat gitu. Dapat sehari 3 kali, cek kesehatan 3 kali juga selama kita ambil makan, sama minum vitamin juga 3 kali. 4 deh, sama jam 12 malam ini bakal dikasih 1 obat gitu sebelum tidur. Dia udah dapet obat, cek kesehatan sama makan nih. Terus juga suasana di sana nggak bikin stres, nyaman, nggak suntuk juga jadinya kan. Nggak suntuk juga jadinya karena perawatnya juga pada baik-baik juga semuanya, tenaga medis di sana juga pada baik-baik semua. Terus kita pagi hari ini kita bisa olahraga bebas. Kalian yang suka volley, di sana ada bola volley yang dipinjemin, ada netnya juga yang dibuat-buat. Terus ada netnya. Terus kalian mau suka bulu tangkis, kalian mungkin itu bawa raket sendiri ya dari rumah gitu. Suka bulu tangkis, terus apa lagi, kalian futsal, ada main futsal juga di sana bebas gitu. Pagi, siang, sore itu bebas gitu. Jadi kita paginya ada kegiatan senam, siangnya juga sorenya juga ada kegiatan senam. Dan itu juga kalian nggak dipaksa buat ikut senam gitu. Mau nggak ada yang mau ikut senam, ada mungkin yang mau jalan-jalan sehat aja, muter-muterin Wisma Atlet gitu loh. Di situ juga nyaman kok. Kalau kita sakit kita tinggal ngomong aja ke petugas medisnya, ntar bakal dikasih obat yang sesuai gitu loh. Oke, ya kayak tadi saya ceritain, kalau saya pusing sakit kepala waktu itu karena tensi tinggi, minta obat langsung dianterin ke kamar, lagi dianterin langsung depan pintu, diketokin gitu sih. Ya paling kenapa gue cerita ini karena buat teman-teman atau ya teman-teman lah ya, kadang ada teman kita atau tetangga kita yang masih tabu dengan COVID, dengan Wisma Atlet.
yang masih nggak paham dengan COVID kayak gimana. Kalau jujur aja di isolasi itu nggak serem, nggak apa yang kayak kita bayangin. Kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak stres, bebas gitu loh. Jadi itu sih cerita yang mau gue sampein ke kalian, bahwa ya di Wisma Atlet itu nggak stres kok, nggak apa yang seperti kita bayangkan. Biar kita semua nggak tabu, makanya gue sampein ini semua gitu. Buat kalian yang berpikir kalau aduh diisolasi serem nih gini, gue bakal nggak bebas, ya emang nggak bebas. Nggak bebasnya apa? Nggak bebas, nggak boleh keluar dari Wisma Atlet itu, dari wilayah Wisma Atlet. Kalau untuk makan kita masih diperbolehkan kok, selama makanan itu nggak aneh-aneh atau nggak bikin kita penyakit kita tambah parah gitu. Misalnya kita nggak boleh makan pedas, ya kita jangan makan pedas gitu aja. Kita dibebasin semuanya, mau keluar jam berapa dari kamar pun bebas, mau ngambil minum bisa, ada di sana ada dispenser air mineral juga ada, bebas gitu. Jadi ya itulah seperti tadi gue bilang, gue sampein kalau di sana tuh nggak tegang, ya nggak kaku, nggak seperti apa yang dibayangkan. Di situ masih bebas. Gue cuma mau nyampein ini aja ke teman-teman, buat biar kalian tuh open minded, itu kalian nggak berpikir bahwa di semua itu serem gitu aja. Karena pasti kalaupun misalnya bukan kalian yang masih tabu, ya pasti ada tetangga-tetangga kalian lah ya masih berpikir kalau di Wisma Atlet itu nggak enak atau serem gitu. Yaudah, gitu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Terima kasih semuanya. Oke, bye bye. Banyak yang senam tuh. Coba, Bapak silakan, ini jawabannya Pak. Jawabannya coronavirus disease. Kenapa dia Indonesia itu pertama kali tahun 2019 di
let's take it real soon.